Dalam doa tadi ada disebutkan waqina azabannar. Hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Banyak hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bagaimana usaha kita untuk terhindar daripada api neraka. Tapi ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hurrima 'alan nari kullu hinin layyin shahlin qaribin minan nas. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas antum fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketakwaan seseorang itu dengan melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan cermin keimanan yang ada pada dirinya. Dan biasanya ia menjalani hidup di atas dunia ini dengan tenang, jauh dari rasa gelisah, karena dia sadari bahwa Allah selalu memberikan nikmat begitu banyak. Apakah itu nikmat dalam bentuk sehat walafiat atau juga nikmat dalam bentuk rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam firman Allah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ar-Rahman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu akan dustakan? Kelanjutannya, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini, yaitu Tuhan yang memelihara dua arah timur dan Tuhan yang memelihara dua arah barat, yaitu tempat terbitnya matahari dan juga tempat terbenamnya matahari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam keseharian kita juga sering berdoa kepada Allah, karena
ini merupakan kebutuhan kita. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Apalagi saat-saat ini di bulan Sya'ban, memasuki bulan Sya'ban, sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Insya Allah, Allah sampaikan masuk diri kita kepada bulan Ramadan. Banyak lagi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian rangkaian doa yang kita panjatkan kepada Allah, sering pula kita akhiri dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah atau datangkanlah kepada kami kebaikan pada dunia, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam doa tadi ada disebutkan wa qina azabannar. Hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Banyak hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bagaimana usaha kita untuk terhindar daripada api neraka. Tapi ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hurrima 'alan nari kullu hinin layyin syahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka bagi setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, dan juga dekat kepada manusia. Apa yang dimaksud dengan hayyin? Hayyin itu tawadhu, rendah hati. Apabila dia pandai pun tidak pernah ada terbesit di dalam dirinya, dalam hatinya, untuk menghina orang yang bodoh. Kalaupun dia banyak finansialnya, hartanya berlimpah, tidak pernah ada di dalam dirinya niatan untuk menghina kepada orang miskin. Begitu selanjutnya. Orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, apabila orang sombong, takabur, akan dihinakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah rendahkan derajat iblis ketika berada di dalam surga. Allah firmankan, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, sujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud kepada Adam. Padahal ini adalah perintah Allah. Aba wastakbar, dia sombong karena merasa dirinya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Wa kana minal kafirin, iblis termasuk orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, orang yang terhindar dari api neraka kata Rasulullah SAW adalah orang yang mempunyai sifat lain, lemah lembut, sopan santun, baik perbuatannya atau perkataannya, diterapkan pada kehidupannya. Ini adalah akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah dihina,
dicaci maki, dijatuhkan mentalnya karena dianggapnya orang yang tidak waras, dijatuhkan mentalnya karena Rasulullah dianggapnya bukan golongan Yahuda. Banyak lagi penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Tapi apa yang diperbuat oleh Rasulullah tidak membalas. Bahkan ketika Rasulullah sangat diludahi ketika ingin menjalankan ibadah dan orang yang menyuludahinya itu sakit, Rasulullah malah menjenguknya dan diberikan makanan-makanan yang enak, kemudian susu yang segar. Ini akhlak Rasulullah SAW. Saat ini banyak orang yang menjatuhkan mental seseorang untuk kepentingan sesaat. Oleh karena itu hadirin, haruslah kita bina hati kita ini agar supaya menjadi orang yang lain, yaitu lemah lembut baik perkataan dan perbuatannya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, sahlin itu mudah memberikan pertolongan kepada orang lain, apakah dalam bentuk uang, tenaga, atau juga pikiran. Apabila dia sanggup menolong orang lain dalam bentuk uang, tenaga, atau juga pikiran, tidak pernah dia tanyakan dari partai mana kamu, dari organisasi mana kamu. Orang yang mempunyai sifat sahlin, dia mampu menolong orang lain, tidak mempersulit orang lain, tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Apabila seseorang mempermudah dan tidak mempersulit urusan orang lain, segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu qaribin minan nas, dekat kepada manusia. Artinya orang yang mempunyai sifat pandai bersilaturahmi, pandai bergaul, kemudian lagi di masyarakat dia pandai berkomunikasi, tidak pernah dalam pergaulannya dibeda-bedakan dari golongan mana, agama apa, ras apa, suku apa. Dia pandai bergaul di tengah-tengah masyarakat karena dia sadari bahwa Allah menciptakan makhluk itu tidak ada yang sama, pasti berbeda. Karena Allah firmankan di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari bentuk laki-laki dan perempuan, dan juga kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal di antara kalian. Bukan untuk saling menghujat, bukan untuk saling merendahkan derajat orang lain, tetapi maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan itu lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Oleh karena itu Allah di dalam firman yang terakhirnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah makna daripada waqina azabannar menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mudah-mudahan kita terhindar dan terbebas dari api neraka. Setiap kali kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, pada hakikatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan sifat hayyin, diberikan sifat lain,
diberikan sifat sahih dan diberikan sifat qaribim minan nas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.